Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Mohon perhatian untuk beberapa salam dan informasi sebelum kita masuk dalam ibadah kita Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Jemaat kami silakan bangkit berdiri. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah
Mari kita akan bersama-sama bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa yang sangat peduli dan mengerti kami anak-anak-Mu ya Bapa. Demikian pula Bapa, segala ucapan syukur juga kami naikkan kepadamu atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, yang semuanya telah kami lewati dengan penuh iman oleh karena pimpinan serta penyertaan-Mu saja ya Bapa. Demikian pula untuk seluruh kegiatan gereja yang boleh berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan juga, termasuk ibadah kami yang kami laksanakan pada hari ini. Boleh kami lakukan dan kami langsungkan ya Bapa, oleh karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyertai. Saat ini dengan kerendahan hati kami ya Bapa, kami menyadari kami memiliki banyak sekali dosa serta kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mohon Engkau berkenan mengampuni kami Bapa, dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu memohon pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami segenap jemaat-Mu menyatukan hati kami untuk kami menaikkan doa dan permohonan kepada-Mu dalam syafaat kami. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh jemaat GKPI Citerep dimanapun kami berada ya Bapa. Baik kami di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam usaha kami, serta pendidikan maupun masa depan bagi anak-anak kami ya Bapa. Bahkan di dalam pelayanan semua jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit dengan kelemahan tubuh yang disebabkan oleh apapun juga ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Kiranya Tuhan saat ini kami juga memohon, kiranya Tuhan memberkati dan menolong seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya Bapa. Baik itu majelis, penatua, diakan, serta seluruh pekerja gereja ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan yang dilakukan, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap pelayanan ya Bapa. Demikian pula ya Bapa, kami saat ini mendoakan untuk seluruh program gereja, baik itu setiap kegiatan ibadah, persekutuan, pembinaan, bahkan program-program pembangunan, ataupun program-program lainnya ya Bapa. Doa kami kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, terlebih lagi di masa pandemi ini ya Bapa. Biar Tuhan yang menolong dan Tuhan yang melindungi seluruh jemaat Tuhan dalam melakukan setiap kegiatan yang diikuti ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga berkenan memberkati seluruh pengurus majelis sinode GKPI yang telah Engkau pilih dan telah Engkau percaya ya Bapa. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga mereka semua dapat dengan penuh hikmat dalam menjalankan tugas pelayanan di dalam bidangnya masing-masing.
Kami juga mendoakan seluruh gereja-gereja, khususnya yang berada di wilayah Bogor, baik itu yang tergabung dalam PGIS ataupun PKSG, dan seluruh gereja Tuhan dimanapun berada ya Bapak. Kiranya gereja-gereja dan jemaatnya dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Dan tentunya Bapak, saat ini kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mohon Engkau berkenan memberkati pemimpin negeri ini ya Bapak. Baik pemerintahan pusat, yaitu Presiden, serta Wakil Presiden, berikut jajaran menteri atau kabinet, dan seluruh pemerintah daerahnya ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan hikmat serta kemampuan kepada mereka untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat untuk membawa kebaikan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia ini ya Bapak. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada, khususnya di masa-masa sulit atau di masa-masa pandemi saat ini ya Bapak. Demikian pula saat ini ya Bapak, kiranya Tuhan juga memberikan kesadaran dan kepedulian bagi setiap orang atau umat manusia di muka bumi ini ya Bapak, untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada dalam melakukan kegiatan masing-masing, apapun kegiatan yang mereka lakukan itu ya Bapak, terutama di tempat-tempat yang terdapat banyak orang, termasuk saat menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, sehingga mata rantai penularan COVID-19 dapat diputuskan, dapat dicegah ya Bapak. Inilah Bapak seluruh seruan doa syafaat kami, dan kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku senanglah, ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kita akan membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari KPPK nomor 47, lebih dari orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang kemuliaan itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagai kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dan kita akan pujikan, Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita akan menaikkan doa untuk persembahan ini. Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kasih dan berkat-Mu yang telah kami terima, serta boleh kami nikmati sampai saat ini ya Bapa. Dan saat ini, sebagai ungkapan syukur kepadamu ya Bapa, kami memberikan persembahan dan perpuluhan dengan hati yang penuh syukur. Dan kami mohon, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga berkenan di hadapan-Mu dan bagi kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Demikian pula, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi majelis ataupun pengurus yang mengelolanya, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Firman Halik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati kami, dan Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk minggu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini juga kami bersyukur, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan.
Kiranya puji-pujian penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi penghormatan kami akan keagungan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus menguasai hati bahkan pikiran kami, sehingga kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman-Mu pagi hari ini kami dididik, kami diajar untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Hamba yang menyampaikan, Tuhan urapi hamba yang memiliki kekurangan dan keterbatasan ini. Pakailah mulut bibir hamba-Mu supaya menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan apa yang sudah dipersiapkan dapat hamba sampaikan dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kita bertemu kembali di tanggal 10 bulan Januari 2021 ya. Dan tidak terasa 11 bulan lagi kita mau Natalan lagi ya. Nggak tahu offline atau online, tapi yang pasti 11 bulan lagi kita mau Natalan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, di minggu yang kedua kita kembali akan merenungkan sebuah tema. Seperti yang sudah disampaikan bahwa 1 bulan ini kita akan berbicara tentang dasar yang teguh. Tema hari ini yaitu pertobatan sejati. Next, ada ayat firman Tuhan yang akan kita baca dalam 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, kita akan membacanya secara bersama-sama pada hitungan yang ke-3. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya akan bacakan lagi untuk kita. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca bahkan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Next. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita, yaitu umat manusia, membawa kita untuk meresponinya dalam sebuah sikap. Sikap apa itu? Pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, sikap pertobatan yang harus dimiliki oleh diri kita, yang telah dikerjakan oleh Allah, itu harus meliputi pertobatan dalam aspek hidup kita, yaitu dalam pikiran, hati, dan juga kehendak. Kita mau sejenak melihat konteks ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, 2 Korintus 7 ayat 10, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Di mana pada saat itu bahwa Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Karena kenapa? Kehidupan jemaat di Korintus tidak benar. Mereka hidup dalam percabulan. Mereka hidup dalam pesta pora kemabukan. Penyembahan berhala bahkan perkawinan campur. Dan inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus. Dan bagaimana reaksi jemaat di Korintus ketika ditegur oleh Paulus tentang dosa-dosa mereka? Mereka berduka cita, mereka marah, mereka bersedih, bahkan mereka tawar hati. Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang hadir di pagi hari ini pernah ditegur oleh orang lain karena ada dosa yang kita lakukan atau karena kita melakukan dosa? Bagaimana rasanya ketika kita ditegur? Mungkin kita akan memberikan sebuah sikap
tidak baik. Mungkin ada di antara kita akan marah pada saat kita ditegur tentang dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya kita seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan seharusnya dewasa, ya. Seharusnya kita menerima bahkan mempertimbangkan teguran tersebut. Karena bisa jadi teguran itu untuk memperbaiki diri kita supaya tidak terjerumus pada dosa yang lebih dalam. Seharusnya teguran yang dilemparkan ke kita itu seharusnya menjadi bagian dari introspeksi diri kita untuk memperbaiki diri kita. Dan saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita akan merenungkan dua macam pertobatan. Ya, yang pertama yaitu pertobatan yang sejati. Dalam ayat yang ke-10a, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, next, dan yang tidak akan disesalkan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus awalnya sempat menyesal karena Paulus menegur jemaat di Korintus. Karena akibat teguran ini, beberapa orang jemaat di Korintus mereka berduka. Mereka bersedih karena ditegur oleh Rasul Paulus. Sama halnya dengan kita sebagai orang tua ketika kita menegur atau menghukum anak kita, sebenarnya tujuannya baik, ya. Dan begitulah perasaan Rasul Paulus ketika dia menegur jemaat di Korintus. Namun dalam ayat yang sudah kita baca, Rasul Paulus mengungkapkan sukacita. Karena kenapa? Ketika Rasul Paulus menegur dosa-dosa jemaat di Korintus bertobat. Jemaat di Korintus menerima teguran dari Rasul Paulus, yaitu dengan meresponinya dengan pertobatan. Next. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang dosa. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan masih hidup di dalam dosa. Ya. Di depan ini gambaran bagaimana kehidupan orang percaya yang masih melakukan dosa. Ada sombong, ya, menipu, berpikir pikiran cabul, pikiran kotor, ya, kata-kata makian, menipu, memeras, ya, dan kemunafikan. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa atau berkecimpung di dalam dosa, ada kalanya memang Tuhan memakai hamba Tuhan, ya, memakai para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan memakai firman Tuhan untuk menegur dosa-dosa kita. Dan saudara yang terkasih, seharusnya ketika kita tertegur oleh firman Tuhan tentang dosa-dosa kita, seharusnya kita ini meresponnya dengan pertobatan. Kita menyesali, bahkan kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Karena itulah duka cita menurut kehendak Allah. Next. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, duka cita ya menurut kehendak Allah yaitu ketika kita bertobat, ya, kita menyesali dan kita mengakui dan kita bersedih bahwa dosa-dosa saya begitu banyak. Dan ketika dia ditegur, dia menyesali. Bahkan dia mengakui semua dosa-dosanya. Saudara yang terkasih, duka cita menurut kehendak Allah yaitu duka cita yang memimpin kepada pertobatan. Pertobatan yang sejati, next, pasti akan menghasilkan atau membawa seseorang kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang bertobat akan berakhir pada keselamatan. Ya, seorang yang mengalami pertobatan sejati, ya, menurut kehendak Allah, ini akan berakhir pada keselamatan. Bapak Ibu, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati.
Karena kenapa? Orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan di dalam Tuhan itu akan menemukan kedamaian, bahkan penghiburan, pengampunan, dan pemulihan dari Tuhan. Dan saudara yang terkasih, pertobatan yang sejati pasti tidak akan disesali. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti dia tidak akan menyesal. Ya. Jadi Bapak Ibu, berduka karena dosa yang kemudian membawa kita kepada pertobatan adalah hal yang baik dan tidak perlu kita sesali. Ya, jadi jangan pernah menyesal Bapak Ibu kalau ada hamba Tuhan menegur dosa-dosa kita, ya. Jangan pernah menyesal kalau ketika kita dengarkan firman Tuhan dan kita tertegur ya akan dosa-dosa kita. Jangan pernah menyesal. Karena kenapa? Tuhan bisa memakai ya teguran-teguran ya melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan itu untuk mendatangkan penyesalan bahkan pertobatan di dalam hati kita. Ya, jadi Bapak Ibu, terimalah setiap teguran, kritikan yang disampaikan kepada kita kalau memang itu ya yang terbaik untuk kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih dalam. Terimalah itu dengan ucapan syukur. Karena itulah cara Tuhan membawa kita kepada pertobatan. Dan saudara yang terkasih, pertobatan sejati pasti tidak diakhiri dengan penyesalan. Namun akan diakhiri dengan sukacita atau kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh bertobat dengan segenap hati pasti diakhiri bukan dengan penyesalan, tapi diakhiri dengan sukacita. Lalu yang kedua, yaitu macam pertobatan yang kedua yaitu pertobatan yang tidak sejati. Tadi kita sudah lihat pertobatan yang sejati dan sekarang kita mau lihat pertobatan yang tidak sejati. Next, dalam ayat yang ke-10b. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang tidak bertobat dan menyesal hanya karena takut hukuman, itu bukanlah pertobatan yang sejati. Ya, orang yang tidak bertobat dan hanya menyesal karena takut dihukum, itu bukan pertobatan sejati. Next, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merasa diri bersalah tetapi tidak bertobat, itu adalah kesedihan secara duniawi, bukan pertobatan sejati. Ya, saya ambilkan contoh yaitu Yudas. Ya, Yudas adalah salah satu contoh tragis dari orang yang merasa diri bersalah, tetapi tidak bertobat. Ya, dikatakan bahwa setelah dia mengkhianati Yesus ya dengan 30 keping perak ya, Yudas memang menyesal ya, tetapi akhirnya dia pergi ke ladang, menggantungkan diri ya dan mati di sana. Itu hanya sebuah kesedihan duniawi. Duka cita duniawi bukan pertobatan yang sejati. Ya, Bapak Ibu, duka cita duniawi itu maksudnya bahwa kita menyesal akan dosa tetapi hanya karena alasan egois. Hanya sementara. Hanya karena supaya saya tidak dihukum. Makanya saya bertobat. Itu bukan pertobatan yang sejati. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan yang tidak sejati ini akan menghasilkan yang namanya kematian. Bahkan dikatakan bahwa pertobatan yang tidak sungguh-sungguh ya hanya akan mengakibatkan tangisan dan kertak gigi karena upah dosa adalah maut. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mau pilih yang mana? Kita mau sungguh-sungguh bertobat ya dengan segenap hati atau kita mau ya bertobat dengan tidak segenap hati. Ya, jadi saudara yang terkasih, mari kita memiliki ya pertobatan yang sejati. Dan sebagai perenungan bagi kita bersama-sama di pagi hari ini, next, bahwa pertobatan yang sejati yang sesuai dengan kehendak Allah itu pasti menghasilkan perubahan. Ya. Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh bertobat dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan sejati, pasti menghasilkan sebuah perubahan di dalam hidup kita.
Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, jemaat di Korintus dulunya memang mereka berduka cita. Ya, ketika ditegur oleh Paulus, mereka bersedih hati, mereka marah. Namun ternyata bahwa teguran Paulus itu membawa mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat dalam ayat yang ke-11, mereka menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan inilah yang memang harus dihasilkan oleh seseorang yang sudah mengalami pertobatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menghasilkan pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menghasilkan perubahan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bertobat dan sesudah itu harus ada perubahan hidup. Ya, harus ada perubahan di dalam diri kita, baik dalam pikiran, dalam perkataan kita, dalam kehendak kita, bahkan dalam seluruh aspek hidup kita harus ada yang namanya perubahan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lalu sebagai perenungan kita juga bersama-sama di pagi hari ini, next yang berikut, bahwa selagi masih ada kesempatan dan waktu, bertobatlah. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin membawa kita merenung bersama-sama Bapak Ibu bahwa kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja kematian dapat menjemput kita. Ya, saya yakin para penumpang yang naik tidak pernah berpikir bahwa itu adalah akhir kehidupan mereka, tidak pernah berpikir. Kalau mereka tahu, saya yakin gak akan naiklah mereka. Ya, tapi di tengah perjalanan sebuah peristiwa tragis terjadi. Artinya bahwa kematian dapat menjemput kita kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, selama kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan sebuah kesempatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan, hiduplah dalam pertobatan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah segera. Karena ketika kita mati nanti tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Ya, pertobatan harus dilakukan ketika kita hidup ya di dunia ini. Jadi bukan pada saat kita mati nanti baru kita bertobat, tidak. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, ya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, mari kita hidup di dalam pertobatan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dan pertobatan yang sejati harus disertai dengan perubahan yang nyata di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih, sungguh kami bersyukur firman-Mu di pagi hari ini kembali mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa ketika kami ditegur akan dosa-dosa kami, biarlah kami meresponinya dengan pertobatan. Kami mengakui, bahkan kami menyesali semua dosa-dosa kami. Dan biarlah kami hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan di dalam Engkau. Tuhan, biarlah kami semua orang yang mengaku percaya kepadamu. Ketika kami meresponi anugerah Tuhan, kami hidup dalam pertobatan yang benar. Dan bahkan kami menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Karena ada begitu banyak godaan di sekeliling kami yang membawa kami untuk jatuh di dalam dosa. Tapi biarlah kami tetap ada dalam naungan Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Biarlah ketika kami masih ada di dunia ini, kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, yang sejati. Dan biarlah kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jalannya terindah
Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Bapak Ibu sekalian, kami silakan untuk bangkit berdiri. Kami segenap penatalayan ibadah kebaktian umum Minggu tanggal 10 Januari 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan diri.